Sudah ada mata kuliah sertifika kan? Sudah mengambil sertifika? Iya, Ya, Pak. Pak. Ya. Jadi agroforestry ini merupakan sinkronisasi dari mata kuliah sertifika. Karena ketika kalian sudah mengambil mata kuliah sertifika atau ketika kalian seperti itu boleh, pasti tidak sulit untuk menemukan gunung-gunung seperti ini kan? Iya. Ini gunung seperti ini sudah botak kayak macam rambut saya dan longsor. Nah, di sini saya akan memperlihatkan sebuah peta kondisi kuliah daerah sungai kan kalian bisa lihat batas das. Saya tidak membuat peta untuk konstruk dasnya. Di sini kita lihat bahwa di sini ada 3 kelas resiko. Seperti kalian tadi jelaskan juga bahwa ada 3 yang kemungkinan terjadi ketika ketika hujan terus menerus di gunung di hulu itu akan Untuk peta timur Pak yang dekat di mana nih? Mungkin Kampung Bugis di sini ya? Iya, Dekat dengan sungai. Di kampus Fakultas Fakultas itu ya mungkin tinggi di Pilo situ ya. Ya. Selain itu, selain risiko banjir, seperti juga kalian jelaskan tadi bahwa ada cuma sedikit saja, cuma daerah di Batu Daa Pantai, Batu Daa, sama Batu Pinggir. Nah, cuma daerah itu saja. Kenapa? Karena daerah ini konstruknya curam dan sangat curam. Kalau Agro artinya tanam, forest. apa kira-kira? Agro itu pertanian, Pak. Nah, terus forestry? Forest hutan. Nah, hutan. Jadi ya betul sekali Kanda Rustam, agroforestry merupakan sebuah penggabungan antara tanaman pertanian dan tanaman kehutanan atau tanaman-tanaman yang ditanam. Jadi ada 3 motifnya. Yang pertama, to produce trees for timber and other commercial purpose. Ya, karena dia ditanam menjadi tanaman jenis kehutanan, otomatis peruntukannya ya kita harus memproduksi trees for timber, trees pohon untuk dijadikan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan tanaman monokultur. Ini jelas pasti ini. Kenapa? Bukan hanya satu tanaman kita tanam, ada berbagai macam tanaman. Jadi kalau seumpamanya rica turun harga, kita masih bisa memiliki cengkeh untuk menutupi harga rica yang turun. Kalau jagung turun harga, kita masih bisa punya tanaman kelapa yang bisa menutupi harga dari jagung tersebut. Selain itu, diversitas yang lebih tinggi, baik dari segi produk yang dihasilkan, sehingga dari segi ekonomi dapat mengurangi resiko kerugian akibat fluktuasi dari harga pasar. Ya, karena berbagai macam varian tanaman, sehingga laju fluktuasi di pasar, ini pasar bisa kita tekan. Sehingga apa tujuannya untuk stabilitas pendapatan petani itu sendiri. Ya, kemudian selanjutnya jenis agroforestry. Kira-kira berapa tanaman di sini? Ada berapa tanaman di sini? 1.000. Jenisnya? 2. Satu atau 2? 3. Saya 2. 2, Pak. Ya. Saya 2. Untuk pohon pisang kita. Iya. 2, Pak. Pohon. Yang benar, ini apa nih? Pohon apa ini? Pohon jati. Ini? Pohon kopi. Ya. Jadi ada 2 jenis tanaman. Ini cuma rumput liar ini. Rumput liar saja. Jadi ini cuma 2 jenis tanaman, makanya disebut agroforestry sederhana. Kalau ini berapa jenis tanaman ini? Ada kelapa. Banyak. Banyak. 2.000. Nah, ini sudah menyerupai hutan, makanya orang biasa menyebutnya dengan agroforestry kompleks. Nah, tapi lambat laun juga ketika ini tidak diatur tata cara penanamannya, juga akan cenderung menyerupai agroforestry kompleks itu sendiri. Nah, kemudian saya akan jelaskan nanti untuk proyek kalian selanjutnya. Nah, di sini peta penggunaan lahan yang ada di Bone Pesisir. Bisa dilihat di sini ada beberapa sini peta penggunaan lahannya. Nah, di sini nanti kemudian bisa kalian lihat untuk proyek base-nya, bisa kalian lihat daerah-daerah mana saja nanti yang kalian ambil. Nanti saya bagi 5 orang ya. Kita bagi saja per kecamatan. Nah, ini datanya untuk peta penggunaan lahan. Kalau Lila dapatnya Kabila Bone, Devi dapatnya Bone Pantai, Kayanti dapatnya Bulawa,
Pak Rustam dapatnya bone layak, kemudian Frans dapatnya bone. Kita bagi sekecamatan, per kecamatan saja ya. Siap. Dan datanya saya kirimkan di email. Bikin apa itu Pak? Nanti tenang, nanti tenang proyeknya. Ada proyeknya ke depan. Kemudian ini data untuk potensi longsornya. Simak baik-baik ya. Sudah saya bagi juga berdasarkan kecamatan. Kemudian ini peta jenis tanah. Ini peta jenis tanah. Jadi di Bonepanti itu ada 3 jenis tanah. Jenis tanah. Pak dosen, balik lagi ke pertanyaan tadi. Ya. Balik lagi ke pertanyaan tadi itu value ini nggak kelihatan. Yang mana, Pak? Apa kuning apa? Ini apa ini kuning? Oh, kalau ini peta potensi longsornya. Ini peta potensi longsornya yang warna hijau, kuning, sama merah. Ini Merah itu maksudnya apa? merah ini tuh sangat Tinggi. tinggi. Yang kedua ini yang kuning ini sedang, satu ini rendah. Oke, tidak ada hijau-hijau Pak. Ada Pak Tapi ya? ada semua Ada ini. sedikit. Semua ini nanti. Anjir itu sedikit. Ya. Nanti kalian buat project. Saya sudah bagi tadi berdasarkan per kecamatan. Kalian buat project Siap, Pak. berdasarkan 3 tadi data. Kalian menentukan jenis tanaman apa yang cocok ditanam di daerah tersebut ya. Oke. Kan sudah ada ini jenis tanamannya. Kalian lihat saja daftarnya di FAO, Food of Agriculture Organization. Sumpamanya ini AHA, dia cocoknya untuk jenis tanaman apa? Ini kemudian AO, ini cocoknya untuk jenis tanaman apa? Kemudian GD, itu cocoknya untuk jenis tanaman apa? Macam ini kan di daerah mana? Di daerah Bone. Daerah Bone itu kecamatan Bone. Dia itu penggabungan antara AHA dan AO. Kira-kira jenis tanaman apa yang cocok ini? Kemudian kalian lihat juga konturnya, tingkat kecuraman berdasarkan longsornya. Jadi sebelum kalian menanam sudah dapat tanamannya. Jangan sampai kalian AHA dan AO itu Pak cocok untuk jenis tanaman jagung. Tapi permasalahannya di sana kan konturnya itu sangat curam. Nah, itu kalian harus analisis cocok tidak untuk daerah curam ditanami tanaman jagung seperti itu. Bisa ya? Proyeknya? Bisa, Pak. Bisa Pak. Ya. Bisa Pak. Selanjutnya yang terakhir peran agroforestry. Yang pertama menjaga kestabilan ekosistem ditandai dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan tanah. Keempat, mencegah terjadinya bencana alam berupa erosi dan tanah longsor. Yang terakhir, memperbaiki struktur agregasi tanah. Ya, sebelum saya tutup perkuliahan kali ini, kira-kira ada yang bisa disimpulkan terkait mengenai apa itu agroforestry? Bisa Pak. Kira-kira Pak Rustam, apa itu agroforestry? Gabungan antara tanaman dengan hutan. Di situ tidak bisa cuma menggunakan satu tanaman saja, harus digabungkan berbagai tanaman, baik itu untuk tanaman pertanian maupun untuk tanaman pertanian. Itu Pak. Ya, makasih buat Pak Rustam. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya, Jadi, Frans? menjaga kestabilan ekosistem ditandai dengan keanekaragaman hayati yang tinggi dan Ya. juga menjaga kestabilan macam Pak. Yang itu untuk peran agroforestry. Ya. Jadi kesimpulannya, yang pertama agroforestry itu merupakan kombinasi tanaman kehutanan dan pertanian dalam satu hamparan luas. Kemudian ada 2 jenis agroforestry, yang tadi itu agroforestry kompleks, kemudian sederhana. Terakhir, peran agroforestry diyakini menjaga kestabilan dan ekosistem pada lahan. Ya, itu saja untuk pertemuan kita yang kedua hari ini. Ada yang penting mau ditanyakan? Dia kan sudah saya proyek sudah jadi tugasnya individu. Kalian kan 5, kita bagi per 5 kecamatan. Terus analisis baik-baik, modelnya model project, modelnya model proposal. Nanti kita bahas di pertemuan kelima, oke? Turun lapangan nggak Pak? Ya pastilah, tidak mungkin dikulang-kulang duduk di sini harus dilihat di lapangan sampelnya. Seperti itu. Bisa ya? Nah, sebagai anak hutan harus seperti itu. Oke? Siap Pak. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.